Selamat pagi anak-anak, salam sehat Tabia. Ya anak-anak, di hari ini kita boleh ada lagi dalam pembelajaran di tema yang baru, yaitu tema yang ketujuh. Tema pertama, pembelajaran yang pertama. Ya anak-anak, sebelum kita belajar di pagi hari ini, Ibu Guru mengajak mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan boleh menjaga kami dari malam sampai di pagi hari. Tiba di hari yang baru lagi ya Tuhan Yesus, untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai Dewan Guru, kepala sekolah, anak-anak didik kami ya Tuhan. Di hari ini kami akan belajar lagi ya Tuhan. Tuhan tolong hikmati kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar pelajaran yang kami terima di hari ini, anak-anak kekasih kami dapat mengerti. Dalam kekurangan kami sebagai ibu guru yang memberi materi, Tuhan sempurnakan itu bagi anak-anak kami. Ampun kami punya salah dan dosa, lalu di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan pecahan 1/2 dengan percaya diri. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. Ya anak-anak, perhatikan gambar keluarga Siti. Ya, suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ini adalah kebersamaan keluarga Siti ketika di rumah Ayah, Ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayam membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai pekerjaan mereka makan bersama. Ya anak-anak, pernahkah anak-anak bekerja bakti bersama keluarga kalian di rumah? Ya pasti pernah anak-anak. Anak-anak, ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Ya anak-anak, di sini anak-anak ada dongeng ular dan tikus. Nah, di sini anak-anak dapat mendengarkan dongeng yang Ibu Guru bacakan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lesat itu." Hei ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa, kata si tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus malah lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengandap-endap mendekati sang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Lalu tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan yang lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri.
kau tidak akan punya teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, kata si tikus. Sejak sang ular terdiam, ia mencoba merenungkan nasib tikus. Lalu ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" tanya si ular. Tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" kata si tikus. Lalu ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Ya anak-anak, itu tadi cerita dongeng antara tikus dan ular. Anak-anak, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi belum pasti kebenaran dongeng tadi antara tikus dan ular. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Ya anak-anak, apa itu fabel? Ya, fabel adalah dongeng atau cerita yang tokohnya adalah hewan atau binatang. Ya, ciri-ciri fabel menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Memiliki sifat seperti manusia, bisa bicara ya, padahal kenyataannya kalau kalian perhatikan tikus yang ada di rumah kalian dan ular kan tidak bisa berbicara. Terus memiliki alur cerita, pesan-pesan kebaikan dalam cerita. Lalu anak-anak, dalam dongeng ada unsur-unsurnya, yaitu tokoh. Tokoh yang berperan dalam cerita adalah ular dan tikus. Latar, yaitu tempat terjadinya dongeng, yaitu di gurun pasir. Watak atau sifat ya dari masing-masing tokoh dalam dongeng, yaitu tikus cerdik, banyak akal, sedangkan ular pemalas dan tidak mau mencari makan atau iri. Lalu amanat, pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Yang amanat itu juga disebut tidak artinya dalam cerita tadi tidak bisa hidup sendiri, harus berteman dengan semua orang seperti tikus dan ular anak-anak. Ya anak-anak, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Ya anak-anak, kita akan belajar mengenal pecahan. Ya. Perhatikan, ini ada 1 donat utuh. Lalu oleh ibu dibagi menjadi 2 sama besar. Ya, masing-masing bagian ini disebut setengah. Lalu kalau 1 donat utuh dibagi 2 tidak sama besar, apakah itu setengah anak-anak? Ya, anak-anak, bukan. Itu bukan setengah. Kalau dikatakan setengah harus dibagi 2 sama besar anak-anak. Ini 1 donat lalu dibagi menjadi 2 bagian. Donat sama besar. Dari 1 bagian donat ada 2 bagian donat yang ada. Bisa dikatakan setengah dengan dilambangkan dengan 1/2 anak-anak. Anak-anak, kita akan belajar tentang bunyi kuat dan lemah. Ketika kita memukul meja bunyinya duk-duk. Kalau kita menepuk tangan bunyinya prok-prok. Ya anak-anak, kalau tepukan tangan bunyinya prok-prok. Jika ada 2 bagian bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi pertama lebih kuat dari bunyi yang kedua. Ya anak-anak, perhatikan, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Di sini ibu guru tentukan ada bunyi
bel sekolah dan bunyi jarum jam. Yang bunyi yang lebih kuat adalah bel sekolah dan yang lebih lemah adalah jarum jam. Lalu Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Di sini ada tepukan tangan, prok-prok, ada pukulan kayu, tongkat yaitu tek-tek, dan pukulan kentongan yaitu duk-duk. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3 dan bunyi yang paling lemah adalah nomor 2. Anak-anak, coba kamu menyanyikan lagu cicak-cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Ada di sini beberapa irama dapat digunakan. Misalnya irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul, dan kalian juga bisa membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Ini lagunya cicak-cicak di dinding. Ya anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Ibu guru berharap walaupun hari ini kita akan belajar di rumah saja, tetapi anak-anak harus semangat dan jangan lupa untuk tetap berdoa, menjaga kesehatan kalian agar kita selalu dijaga oleh Tuhan. Selamat pagi, shalom.